Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Aloysius Jondar, MSI, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan topik serangan fajar dan implementasinya terhadap nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah diri saya sendiri, Zahra Diva Kautsarani dengan NIM 40, lalu Marna Matalata dengan NIM 21, Rizkika Davina Keiza dengan NIM 45, Zaskia Dea Lova Putri dengan NIM 16, Filia Cahyani dengan NIM 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Salam. Sebelumnya perkenalkan dan mohon izin, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang serangan fajar dan implementasinya terhadap nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rizkika Davina Keiza dengan NIM 1512-5045. Masalah utama yaitu fenomena serangan fajar di Indonesia ini bukan lagi sekedar pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi budaya yang terstruktur, dan dimana kita bisa melihat ada paradoks besar. Di satu sisi kita menjunjung nilai-nilai Pancasila, tapi di sisi lain kedaulatan rakyat seringkali bisa dibeli dengan uang ataupun juga sembako. Nah, rumusan masalah atau fokus utama kami adalah mencari tahu mengapa praktek ini masih bertahan dan juga bagaimana dampaknya terhadap demokrasi dan apa peran lembaga serta masyarakat untuk memberantas serangan fajar tersebut. Perkenalkan, nama saya Filia Cahyani dengan NIM 31. Pembahasan yang kedua yaitu konsep singkat dan metode penelitian. Serangan fajar. Apakah serangan fajar itu? Serangan fajar adalah pemberian uang atau barang oleh tim sukses kepada pemilih pada masa tenang, yaitu biasanya dilakukan pada waktu subuh atau menjelang pencoblosan. Dengan cara ini pemilu mengubah dari ajang adu gagasan menjadi transaksi materi. Metode penelitiannya yaitu kami menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Kami tidak hanya melakukan studi pustaka, tapi kami juga melakukan terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara secara mendalam. Subjek yang kami ambil adalah kami mewawancarai 5 orang informan yang pernah bersentuhan langsung atau terlibat dalam praktek politik uang ini untuk mendapatkan perspektif yang nyata. Saya Zaskia Dea Lova Putri, NIM 151250016. Selanjutnya ada tahap wawancara. Jadi pada tahap wawancara ini kami mewawancarai beberapa informan, yaitu 5 informan dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti berprofesi sebagai pedagang dan atau masyarakat biasa. Rentang usianya sekitar 20-40 tahun. Lalu pada saat wawancara kita menggunakan HP sebagai alat perekam sebagai bukti wawancara kami, atau bisa jadi sebagai dokumentasi agar kedepannya kita bisa melihat lagi. Lalu untuk tujuan dari wawancara ini adalah sebagai bukti langsung atau menanyakan langsung kepada pelaku dari politik uang, yaitu serangan fajar. Beberapa pertanyaannya seperti kenapa melakukan politik uang ini, serangan fajar ini, dan apakah serangan fajar dapat menodai politik di Indonesia dan melanggar Pancasila. Nama saya Zahra Diva Kautsarani dengan NIM 1512-5040. Saya akan menjelaskan bagian hasil wawancara dan analisis yang
dilakukan terhadap 5 informan dari berbagai latar belakang. Yang pertama, masyarakat memaknai serangan fajar sebagai operasi pemberian uang atau materi yang dilakukan secara sistematis menjelang pemungutan suara. Dan praktik ini sangat dekat dengan hari pencoblosan. Menariknya, informan 5 juga mengungkapkan adanya pola yang pembayaran bertahap, di mana warga dijanjikan sejumlah uang saat mencoblos, dan tambahan uang lagi jika paslon tersebut menang. Hal ini menciptakan ikatan transaksional yang kuat, meskipun informan 1, 4, dan 5 sepakat bahwa tidak ada paksaan fisik, tapi mekanisme ini menciptakan tekanan psikologis terhadap yang diberi uang. Informan 5 menyebutkan sebagai rasa tidak enak hati atau rasa sungkan jika tidak memilih setelah menerima uang tersebut. Sementara informan 1 menyebutnya sebagai kewajiban moral atau rasa sungkan juga. Informan 4 juga mengonfirmasi peran perantara atau broker dari tetangga sendiri yang membuat penolakan menjadi lebih sulit secara sosial. Yang kedua adalah faktor penyebab bertahannya politik uang ini sendiri. Analisis kami terhadap jawaban para informan menunjukkan 2 faktor utama mengapa praktik ini sulit dihilangkan. Yang pertama, akar masalahnya adalah desakan ekonomi. Informan 1, 3, dan 4 secara terbuka menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi alasan utama penerimaan. Sementara informan 5 juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kondisi krisis ekonomi membuat praktik ini dianggap wajar di desanya. Bagi masyarakat kecil, uang tersebut dianggap sebagai solusi instan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah sinisme politik. Masyarakat cenderung memandang serangan fajar sebagai rezeki musiman atau uang capek yang wajar. Informan 1 mengungkapkan adanya pandangan sinis di masyarakat bahwa calon ini kalau terpilih juga akan korupsi, gitu. Jadi ambil saja uangnya sekarang. Begitu pandangan orang-orang di sana. Dan hal ini diperkuat oleh informan 3 yang menganggap bahwa uang tersebut sejatinya adalah uang rakyat, sehingga wajar jika rakyat mengambilnya kembali sebagai pemasukan. Dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pemilu. Informan 1 menekankan bahwa politik uang menjauhkan orang-orang yang berintegritas namun minim modal dari gelanggang politik, kompetisi politik. Kompetisi hanya bisa diikuti oleh orang kaya. Pemenang cenderung akan melakukan korupsi saat menjabat untuk mengembalikan modal kampanye. Yang kedua, informan 4 mengungkapkan bahwa rasa bersalah setelah terlibat, menyadari bahwa uang sesaat tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan jika mendapatkan pemimpin yang bobrok selama periode menjabat. Yang ketiga, ketidakmurnian suara rakyat. Informan 5 menegaskan bahwa setelah menerima uang muncul kewajiban psikologis untuk memberi si pemberi, sehingga pemilih mengabaikan visi dan misi calon. Perkenalkan, nama saya Marna Matalata dengan NIM 21. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kita harus menyadari bahwa serangan fajar itu bukan hanya sekedar bagi-bagi uang, tetapi ia adalah antitesis dari Pancasila. Nah, saat uang bekerja, martabat manusia sebagai pemilih direndahkan, dan hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi kita mati dengan kekuatan modal. Lalu, apa sih solusinya? Kami menyimpulkan bahwa hukum saja tidak akan cukup. Selama kemiskinan masih menjerat rakyat, politik uang akan terus berlanjut. Maka kunci utamanya adalah pengentasan kemiskinan oleh pemerintah sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Selanjutnya yaitu saran. Nah, saran kami secara konkret, kami menyarankan 2 hal, yaitu yang pertama, edukasi politik
yang konsisten bagi pemilih muda. Dan yang kedua, penegakan hukum berupa sanksi diskualifikasi yang tegas dan tanpa pandang bulu bagi siapapun kandidatnya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mari kita bersama-sama untuk mengembalikan demokrasi Indonesia yang pada kitanya, yaitu yang jujur dan adil. Terima kasih atas perhatian Anda.